Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Maulana dari kelas 2D Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. NPM saya 192191131. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah telaah kurikulum, yaitu tentang model kurikulum pendidikan jasmani. Langsung saja pada materi. Pada model kurikulum pendidikan jasmani, yang pertama adalah ada developmental education atau pendidikan perkembangan. Nah, dalam model pendidikan perkembangan memfokuskan tujuan pendidikannya pada aktualisasi diri yang menekankan pertumbuhan pribadi dari setiap anak. Nah, kurikulumnya dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan anak yang berusaha menyeimbangkan penekanan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, yang selanjutnya ada materi tentang movement atau pendidikan gerak. Pada pendidikan gerak atau movement menekankan pendidikan lewat gerak yang mula-mula dikembangkan oleh Rudolf Laban di negara Inggris. Nah, selanjutnya Laban mengembangkan konsep-konsep gerak yang berkaitan dengan ruang dan waktu sebagai bahan untuk pengembangan gerak-gerak tari. Aliran Laban akhirnya dibawa ke Amerika Serikat dan diadopsi sebagai program pendidikan jasmani. Nah, yang selanjutnya teman-teman, setelah tadi tentang pendidikan gerak, yang selanjutnya adalah materi tentang model sport education. Nah, pada materi sport education yang sebelumnya diberi nama play education oleh Jewett dan Bain pada tahun 1985, dikembangkan oleh Siedentop pada tahun 1995. Model ini bersumber pada subjek mater dengan berorientasi pada nilai disciplinary mastery dan merujuk pada model kurikulum sport socialization. Nah, inspirasi yang melandasi munculnya model ini terkait dengan kenyataan. Jadi terkait dengan kenyataan bahwa olahraga merupakan salah satu materi penjas yang banyak digunakan oleh para guru penjas dan siswa pun senang melakukannya. Namun, di sisi lain, ia melihat bahwa pembelajaran olahraga dalam konteks penjas tidak lengkap dan tidak sesuai yang diberikan kepada siswa karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sering terabaikan. Seperti itu. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang sport education, sekarang kita masuk ke materi tentang pengertian personal meaning. Jadi, dalam materi personal meaning dianggap menjadi salah satu hal yang penting yang menggerakkan individu mencapai prestasi. Selain itu, Frankel dalam Weber tahun 2001 memandang bahwa dia itu memandang bahwa seseorang yang memiliki personal meaning yang positif atau fulfillment of personal meaning dalam kehidupannya, jadi dia itu dapat berkontribusi buruk dalam siklus kehidupan. Nah, bila mana terjadi suatu kejadian atau peristiwa buruk, personal meaning itu diyakini dapat membantu memunculkan kebangkitan diri individu dari keadaan yang tidak diinginkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang personal meaning dalam materi model kurikulum pendidikan jasmani, kita masuk ke materi akhir, yaitu tentang health related physical fitness atau tentang kebugaran jasmani. Nah, pada materi ini pengelompokan komponen kebugaran jasmani seperti yang tersebut dalam dasar-dasar evaluasi pendidikan jasmani yang disusun oleh Wahyudi pada tahun 1994 adalah satu. Jadi yang pertama yaitu menurut Wahyudi, kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan atau physical fitness related health. Dan yang kedua adalah kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan atau physical fitness related skill. Nah, jadi pada pembagian ini, bagian yang pertama terdiri dari daya tahan jantung dan paru-paru. Nah, yaitu tentang kekuatan, daya tahan otot, terus kelentukan, dan komposisi tubuh. Nah, pada bagian yang kedua, di sini kita menemukan sebuah
kolaborasi terdiri dari yaitu tentang kecepatan, kelincahan, daya ledak atau explosive power, dan keseimbangan atau balance, dan koordinasi tubuh. Jadi selain dari bagian ini disebut juga kemampuan memanipulasi suatu objek, yaitu ketepatan atau akurasi. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya, karena saya juga sedang dalam kondisi yang tidak sehat, kurang sehat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.